Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Ernisa Priyani dari kelas B2 Manajemen dengan NPM 101211980 semester 5 Universitas Teknologi Digital. Saya akan menjelaskan Marifatul Quran untuk memenuhi tugas ETS Pendidikan Agama Islam 5. Yang pertama ada kalamullah. Kalamullah dalam istilah ilmu nahwu adalah suatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara. Lafad atau ucapan, murokab atau tersusun, mufid adalah memberi faidah, dan bilward adalah dengan sebuah tujuan. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafad kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Selanjutnya ada ta'rifatul Quran. Mengenal Al-Quran atau ta'rifatul Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaiton, dan malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk. Bukan sihir, bukan syair, bukan pula produk kontemplasi atau pemikiran filsafat manusia. Selanjutnya sejarah Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauh Al-Mahfud, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfud ke Bait Al-Ijah atau tempat yang berada di langit dunia. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Ijah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Selanjutnya pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran yang mempunyai dua pengertian yaitu antara lain. Yang pertama al-hifdu atau menghafal. Yang kedua ada al-kitabah atau menulis, yaitu menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Proses penulisan Al-Quran atau rasmu Al-Quran terdiri dari beberapa masa, yaitu yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi menghafal dan mengangkat menulis wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, masa Khalifahur Rasyidin, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan pada Khalifah Utsman bin Affan. Yang terakhir, masa setelah Khalifahur Rasyidin, upaya penyempurnaan bertahap dan dilakukan oleh setiap generasi sampai abad 3 Hijriah, akhir abad 9 Masehi. Yang selanjutnya Asmaul Quran. Al-Quran, kitab suci agama Islam, memiliki banyak nama. Nama-nama ini berasal dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran itu sendiri yang mempunyai istilah tertentu untuk merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Nama-nama Al-Quran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama Alkitab. Al-Quran memiliki nama lain adalah Alkitab, yang artinya kitab-kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kedua, Al-Huda yang artinya petunjuk. Yang ketiga ada Al-Furqan memiliki arti pembeda. Yang keempat Ar-Rahman. Nama lain Al-Quran yang perlu diketahui lainnya adalah Ar-Rahman yang memiliki arti rahmat atau pengasih. Yang kelima Ar-Ruh artinya ruh. Dan yang keenam Asifa adalah sebagai obat. Yang ketujuh Al-Haq artinya kebenaran. Yang kedelapan Al-Mau'idzair dan Al-Bayan yang artinya nasihat dan penentangan. Yang kesembilan adalah Az-Zikru artinya pemberi peringatan. Yang kesepuluh An-Nur artinya cahaya. Yang kesebelas Al-Burhan artinya bukti kebenaran. Dan yang kedua belas Al-Busra yang memiliki arti gembira. Nama-nama lain tersebut memiliki keistimewaan Al-Quran dan tertulis dalam Al-Quran itu sendiri. Yang selanjutnya ada fungsi-fungsi Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka, khususnya umat mukminin yang dipercaya akan kebenarannya. Adapun fungsi-fungsi Al-Quran
yaitu yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalankan hidupnya. Yang kedua, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat karena ridhonya. Sebaliknya, kepada mereka yang kafir, durhaka mengancam dengan ancaman hukuman dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya yaitu Jabur, Taurat, dan Injil. Al-Quran juga sebagai pembimbing yang lurus, Al-Quran sebagai pengajaran, Al-Quran sebagai pelajaran dan penerangan, Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakininya. Al-Quran juga sebagai petunjuk dan kabar baik. Al-Quran juga sebagai pengajaran, pembentang atau penjelas atau juga tibian segala sesuatu akan ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia alam dunia dan akhirat. Selanjutnya masih fungsi-fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai tali Allah yang harus diikat kuat dan digenggam teguh dalam hati dan kehidupan, khususnya bersama-sama agar tidak bercerai-berai. Al-Quran sebagai obat penawar bagi segala macam penyakit, baik penyakit rohani maupun jasmani, sebagai pembanding atau pembeda antara yang hak dan batil. Al-Quran juga sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap kepemimpinan Al-Quran. Al-Quran sebagai mujizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertujuan untuk melemahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang meragukan kenabian dan kerasulannya. Al-Quran juga sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukti bahwa semua ayat-ayatnya benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti kedua, fungsinya yang terakhir paling tidak ada beberapa aspek dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran sebagai pengawas dan penjaga atas kitab-kitab samawi lainnya. Tidak hanya membenarkan masalah akidah, akan tetapi masalah syariat alamiah juga. Itu isinya atau kandungannya yang sangat lengkap dan sempurna. Dan yang kedua, keindahan bahasa dan ketelitian redaksinya. Dan yang terakhir atau ketiga, kebenaran berita-berita gaibnya dan al-surah isurah ilmiahnya. Sekian penjelasan Ma'rifatul Quran dari saya. Maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.